Mereka tidak selalu datang sebagai favorit. Mereka tidak selalu dipuja sebagai tim dengan gaya sepak bola paling indah. Tapi ada satu hal yang membuat Chelsea ditakuti di panggung terbesar. Kemampuannya menghancurkan mimpi, meruntuhkan harapan, dan menjatuhkan tim-tim terbaik saat momen paling menentukan tiba. Sudah berkali-kali kita melihatnya, Bayern Munich yang sedang ganas di tahun 2012 dikalahkan di kandang sendiri. Bahkan Manchester City yang menari-nari di atas taktik Pep Guardiola terdiam oleh satu pukulan tak terduga di final 2021. Chelsea bukan sekadar klub, mereka adalah pembunuh momentum, spesialis menggagalkan dongeng indah lawan tepat di bab terakhirnya. Kini mereka kembali, kali ini di final Piala Dunia Antar Klub 2025 melawan Paris Saint-Germain, sang raja baru Eropa yang datang membawa status juara Liga Champions. PSG tampil perkasa sepanjang turnamen, penuh percaya diri dan diselimuti aura dominasi. Tapi jika ada satu tim yang tahu cara merusak pesta, ya kita tahu siapa itu? Apakah Chelsea akan kembali menjadi mimpi buruk di malam yang seharusnya menjadi milik PSG? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Di tengah masa keemasan Rafa Benitez, Liverpool menjelma menjadi simbol kebangkitan. Tim ini dikenal tak hanya karena kedisiplinan taktiknya, tetapi juga karena semangat juangnya yang luar biasa. Spirit of comeback menjadi identitas baru The Reds, sebuah mentalitas yang membuat mereka ditakuti di Eropa dan disegani di tanah Inggris. Era ini bukan sekadar tentang strategi, tapi tentang keyakinan bahwa apapun bisa dibalikkan, bahkan kekalahan yang tampak mutlak. Namun, di balik kisah kepahlawanan itu, ada satu tembok yang selalu sulit ditembus. Chelsea. Saat Liverpool sedang dalam performa terbaik, saat kepercayaan diri sedang tinggi-tingginya, justru di saat itulah Chelsea datang membawa kehancuran. Bukan dengan euforia, tapi dengan ketenangan, presisi, dan kadang kejamnya eksekusi di momen paling menentukan. Pada tahun 2005, Liverpool tengah membangun momentum menuju kebangkitan penuh. Tapi di final Piala Liga, Chelsea merusak segalanya. Mereka tidak sekadar menang, mereka mencabut potensi dongeng manis yang ingin ditulis Benitez dan anak asuhnya. Di hadapan sorak-sorai penonton, semangat Liverpool dikandaskan dengan dingin dan Chelsea melenggang dengan trofi. 3 tahun berselang, mimpi itu kembali dihancurkan. Liverpool melangkah sampai semifinal Liga Champions 2008 dan atmosfer penuh keyakinan kembali menyelimuti Anfield. Tapi Chelsea dengan kekuatan dan konsistensinya memaksa laga berjalan ke babak perpanjangan waktu. Di momen itulah, sekali lagi, mereka jadi pemutus harapan. Satu demi satu, cerita comeback Liverpool terhenti di tangan yang sama. Tangan dingin Chelsea, sang perusak mimpi. Setelah 2 musim terpuruk di posisi ke-12 dan ke-6 klasemen Premier League, mereka bangkit musim ini dengan finish di 4 besar. Sebuah lonceng tanda bahwa klub London Barat ini belum habis dan tengah menyusun ulang ambisinya. Momentum itu bukan hanya terlihat di Liga, tapi juga di kompetisi Eropa, ketika mereka berhasil menjuarai UEFA Conference League. Bagi sebagian klub, trofi itu mungkin tak terlalu prestisius, tapi bagi Chelsea, itu adalah pondasi yang tepat untuk melangkah lebih jauh. Langkah yang lebih jauh itu kini membawa mereka ke pentas tertinggi antar benua, final Piala Dunia Antar Klub 2025. Di laga puncak ini, Chelsea tak main-main. Mereka akan menghadapi Paris Saint-Germain, raja baru Eropa, pemegang gelar Liga Champions musim ini, dan tim yang tampil sangat dominan dalam perjalanan mereka menuju final. PSG datang dengan status besar, kekuatan tim yang solid, dan misi mengukuhkan dinasti. Tapi sejarah sudah mengajarkan kita bahwa ketika sebuah tim terlalu nyaman di atas, Chelsea seringkali hadir sebagai pembalik naskah. Untuk sampai ke titik ini, Chelsea tak hanya mengandalkan sejarah, mereka membangun ulang skuad dengan presisi. Di lini depan, manajemen tak ragu untuk merombak. Liam Delap dan Joao Pedro didatangkan untuk memperbaiki performa di sektor penyerang tengah, posisi yang musim lalu belum maksimal dengan kehadiran Nicolas Jackson dan Christopher Nkunku. Chelsea tahu
Jika ingin kembali bersaing di level tertinggi, mereka harus lebih tajam, lebih efisien, dan tentu saja lebih kejam saat peluang besar datang. Dan sekarang, peluang itu ada di depan mata. Satu laga lagi untuk membuktikan bahwa The Blues belum selesai menulis sejarahnya. Mereka disebut sebagai salah satu tim terbaik dalam sejarah sepak bola, Barcelona era Pep Guardiola. Dengan trio magis Messi, Xavi, dan Iniesta, mereka bukan hanya menaklukkan lawan, tapi juga mengubah cara dunia melihat permainan ini. Dominasi penguasaan bola, operan pendek berirama, dan visi bermain yang sulit diredam membuat Barca saat itu terlihat tak tersentuh. Ketika mereka melangkah ke semifinal Liga Champions 2012, banyak yang percaya mereka akan kembali menyapu bersih kompetisi seperti yang sudah-sudah. Namun, keyakinan itu runtuh di tangan Chelsea. Setelah menang tipis di leg pertama, Chelsea datang ke Camp Nou dengan tekanan luar biasa. Situasi semakin memburuk ketika mereka harus bermain dengan 10 orang setelah Kapten John Terry di kartu merah. Di tengah gempuran tanpa henti dari tim terbaik dunia, Chelsea tidak runtuh. Mereka justru melawan dengan cara yang tak terduga, bertahan mati-matian, mencuri celah sekecil apapun, dan akhirnya menahan imbang 2-2 lewat gol ikonik Fernando Torres di menit akhir. Hasil itu membuat Chelsea lolos ke final dan menjatuhkan salah satu tim terkuat sepanjang masa di hadapan pendukungnya sendiri. Tak berhenti di situ. Setelah menjatuhkan harga diri trio Katalan di semifinal, Bayern Munich yang saat itu tengah menikmati era keemasan. Skuad mereka dipenuhi pemain bintang Jerman dan Eropa. Manuel Neuer di bawah Mistar, Lahm dan Schweinsteiger sebagai tulang punggung lini tengah, serta duet Robben, Ribéry dan Müller yang menjadi motor serangan mematikan. Bayern bukan hanya kuat, mereka tampil di rumah sendiri, di depan puluhan ribu pendukung yang haus akan kejayaan. Semua terasa sempurna bagi Bayern. Mereka diunggulkan di atas kertas, unggul dalam segala aspek, dan nyaris mengangkat trofi ketika Robben menciptakan sejumlah peluang emas. Bahkan, mereka sempat unggul lebih dulu di menit akhir waktu normal. Tapi di saat semua tampak mengarah ke satu akhir bahagia, Chelsea kembali menunjukkan siapa mereka. Bermain bertahan sepanjang laga, mereka tetap sabar, tetap menunggu satu momen yang bisa mengubah segalanya. Dan momen itu datang melalui sundulan tajam Didier Drogba. Chelsea menyamakan skor, memaksa perpanjangan waktu, dan akhirnya memenangkan laga lewat adu penalti. Itu bukan sekadar kemenangan, itu adalah pencurian takdir. Di malam ketika semua ditulis untuk Bayern, Chelsea merobek naskahnya dan menulis ulang akhir cerita. Di hadapan puluhan ribu pendukung lawan, di stadion yang seharusnya menjadi tempat pesta tuan rumah, Chelsea justru yang mengangkat trofi. Bagi Bayern, itu luka yang membekas. Bagi Chelsea, itu momen keabadian. Pada musim 2018-19, Arsenal datang ke final Liga Eropa dengan misi besar. Di bawah asuhan Unai Emery, pelatih dengan rekam jejak gemilang di kompetisi ini, The Gunners berharap menebus kegagalan lolos ke Liga Champions lewat jalur Liga dengan meraih trofi Eropa. Di atas kertas, mereka punya modal cukup, performa yang stabil di turnamen, dan seorang pelatih spesialis final yang dianggap tahu betul cara menuntaskan laga besar. Namun, semua harapan itu hancur di malam final. Chelsea tampil luar biasa, dan Eden Hazard di laga perpisahannya bermain seperti pria yang ingin meninggalkan jejak terakhir yang tak bisa dilupakan. Skor akhir 4-1 bukan hanya kemenangan, itu penghancuran. Arsenal gagal total. Emery yang seharusnya mengangkat trofi keempatnya di Liga Eropa justru kehilangan momentum besar. Alih-alih melompat ke level berikutnya, Arsenal pulang dengan tangan kosong dan luka yang dalam. Chelsea lagi-lagi hadir sebagai pemutus harapan di saat lawan sedang merangkai mimpi. Manchester City datang ke final Liga Champions 2021 dengan segala aura kejayaan. Mereka baru saja menuntaskan musim domestik dengan dominasi mutlak,
menjuarai Premier League dengan gaya khas Pep Guardiola yang menekankan kontrol, ritme, dan kejeniusan taktik. Inilah saatnya City menulis namanya dalam sejarah Eropa. Tapi Chelsea datang tanpa beban dan justru tampil lebih tenang di malam besar itu. Di tengah tekanan yang menjerat City, The Blues bermain rapi, disiplin, dan efisien. Mereka memanfaatkan celah sekecil apapun, dan satu umpan terobosan Mason Mount ke Kai Havertz cukup untuk memecah segalanya. Gol itu menjadi pembeda, dan sepanjang sisa laga, Chelsea berhasil meredam segala bentuk serangan City. Tidak ada ruang, tidak ada irama. Guardiola tak berkutik dan City kehilangan arah di malam yang seharusnya menjadi milik mereka. Chelsea lagi-lagi berdiri di antara sebuah tim dan takdirnya. Mereka tak hanya menang, mereka merusak naskah indah yang sudah ditulis untuk kejayaan Pep bersama City.